Kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang diam saja ketika dimarahi istrinya. Benarkah? Ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab dengan istrinya yang kerap dijadikan rujukan dalam kehidupan berumah tangga. Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq tidak murka saat dimarahi sang istri. Padahal semua orang tahu, Sayyidina Umar adalah sosok yang keras dan garang dengan musuh-musuhnya. Pada suatu hari, ada salah seorang sahabat Rasulullah datang berkunjung ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kitab Bukuk Al-Lujain tidak disebutkan secara jelas identitas sang sahabat tersebut. Disebutkan bahwa sahabat tersebut sedang frustasi lantaran sering dimarahi oleh sang istri. Tidak tahan dengan omelan sang istri, dia bermaksud menceraikannya. Namun sebelum bercerai, dia ingin konsultasi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka bergegaslah sahabat Rasulullah itu ke rumah Sayyidina Umar. Namun tiba di depan rumah sang khalifah, dia urung mengetuk pintu. Sebab dari dalam terdengar suara keras istri Sayyidina Umar yang sedang marah. Sayyidina Umar dimarahi istrinya. Tidak terdengar sama sekali suara Sayyidina Umar membantah atau melawan sang istri. Padahal nada marah istri Umar sangat tinggi. Tidak jadi mengetuk pintu rumah Umar, sang sahabat tadi pun berniat pulang. Sambil melangkah meninggalkan rumah Umar, dia bergumam, "Kalau khalifah saja seperti itu, bagaimana dengan diriku?" Baru beberapa langkah meninggalkan rumah sang khalifah, Sayyidina Umar membuka pintu. Melihat sahabatnya, Umar pun memanggil, "Saudara, ada keperluan apa engkau datang ke rumahku?" Kata Umar kepada sahabatnya, seperti dikutip dari kitab Buku Al-Lujain fi Bayani Huququz Zawjaini. Sahabat itu pun menjelaskan bahwa dia bermaksud konsultasi terkait masalah keluarganya. Dia ceritakan soal istrinya yang sering marah. "Namun aku mendengar istri Anda sendiri berbuat yang sama, yaitu marah. Aku tidak ingin mengganggu, sementara Anda sendiri sedang ada masalah," jelas sahabat tersebut. Mendengar itu, Umar bin Khattab tersenyum. Dia jelaskan alasan tidak membalas kemarahan sang istri. Menurut Umar, seorang istri sudah bekerja memasak, mencuci baju, serta mengasuh dan mendidik anak-anak. "Aku cukup tenteram, tidak melakukan perkara haram, lantaran pelayanan istriku. Karena itu, aku menerimanya sekalipun dimarahi." Lalu Umar pun berkata, "Sesungguhnya saya bersabar kepadanya karena memang dia memiliki hak-hak yang harus saya penuhi. Sungguh dia memasak makanan buat saya, membuatkan roti untuk saya, mencuci pakaian saya, dan menyusui anak-anak saya. Padahal yang demikian itu bukan merupakan kewajiban atasnya. Sementara, di sisi yang lain hatiku merasa tentram dengannya sehingga mencegahku dari hal-hal yang haram. Oleh sebab itu, aku bersabar terhadap sikapnya yang demikian tersebut." Kemudian sahabat tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah demikian pula dengan istri saya?" Umar pun berkata, "Maka bersabarlah engkau dengan sikapnya, karena sesungguhnya hal itu hanya beberapa saat saja." Dikisahkan bahwa sahabat tersebut kemudian pulang dan tak jadi menceraikan istrinya. Kisah Umar bin Khattab dimarahi istrinya ini menjadi perdebatan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Sebab baik Abu Lais As-Samarkandi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan penulis kitab yang lain tak menyebutkan sanadnya. Sesungguhnya kisah ini tidak mendapatkan asal-muasalnya. Tidak pula didapati seseorang dari ulama yang membicarakan terkait hadis tersebut.
Hal inilah yang menunjukkan bahwa kisah tersebut tidak sahih. Dan yang demikian dikuatkan oleh hal-hal berikut. Bertentangan dengan riwayat-riwayat yang masyhur tentang Umar radhiyallahu anhu dalam sirahnya bahwa beliau adalah sosok pribadi yang sangat berwibawa di tengah masyarakat. Maka apalagi di hadapan istri beliau. Kerasnya suara istri Umar di hadapan beliau radhiyallahu anhu hingga terdengar siapa saja yang berada di luar rumah sedang beliau hanya terdiam. Adalah suatu yang mungkar dan tiada beralasan. Bagi siapa saja yang mengetahui kondisi Amirul Mukminin pasti akan mengingkari yang demikian tersebut. Karena setan pun takut kepada Umar. Seandainya Umar berjalan di satu titian jalan, maka pastilah setan akan memilih jalan selain jalan yang dilalui oleh beliau. Dan para wanita yang meninggikan suara-suara mereka di hadapan para suami mereka tidak pernah didapat dalam sejarah para salaf. Terkait perkataan beliau tentang sesungguhnya dia memasak makanan buat saya, membuatkan roti untuk saya, mencuci pakaian saya, dan menyusui anak-anak saya. Dan bukanlah yang demikian tersebut merupakan kewajiban atasnya. Merupakan ungkapan yang tidak benar. Karena pelayanan istri kepada suaminya secara baik merupakan hal yang wajib atasnya. Khususnya tentang menyusui. Bahwa seorang istri wajib menyusui putra-putrinya. Apabila dalam asuhan suaminya, hal itu dilakukannya dengan tanpa ada upah. Ringkasnya, bahwa kisah ini tidak ada asal-muasalnya dan muatannya mengindikasikan kemungkaran dan ketidakbenaran. Atas dasar itu, maka tidak dibenarkan menjadikan dalil dengan kisah tersebut dibolehkannya seorang istri mengeraskan suaranya di hadapan suaminya. Seorang istri yang meninggikan suaranya di hadapan suaminya merupakan gambaran adab yang buruk dan tidak adanya keharmonisan. Dan yang demikian dilarang. Demikian pula dengan suami. Maka dia juga harus mempergauli istrinya secara baik, yaitu saling timbal balik dalam memberikan kebaikan. Maka istri yang semacam ini, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla terhadap diri dan suaminya. Dan hendaklah dia tidak meninggikan suaranya di depan suaminya. Terlebih lagi, jika suaminya berbicara kepadanya dengan suara yang lembut dan tenang.